Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saat ini pemerintah kita sedang fokus untuk meningkatkan literasi. Nah, sebagai guru, saya tentu memiliki tanggung jawab untuk berperan aktif dalam peningkatan literasi di wilayah yang bisa saya jangkau. Salah satunya ialah di sekolah tempat saya bertugas. Salah satu rencana yang ingin saya lakukan ialah membuat perpustakaan PAI skala kecil. Rencana ini sudah mulai saya programkan sejak bulan lalu. Kemudian saya sudah memesan beberapa buku juga meskipun jumlahnya masih minim, tapi paling tidak inilah bukti aksi nyata saya untuk berperan aktif dalam peningkatan literasi di wilayah saya. Ada beberapa buku yang sudah datang yang semoga ini menarik minat dan perhatian para peserta didik sehingga mereka mau membaca, sehingga mereka tertarik untuk membaca di buku. Yang pertama, Sayangi Saudara. Nah, ini buku sangat menarik karena mengajarkan tentang seseorang menyayangi saudaranya. Tentu ini juga bisa, selain mendapatkan manfaat dari bacaan dalam buku ini juga bisa memancing motivasi siswa untuk terus membaca. Karena desain gambarnya yang menarik, sehingga anak-anak itu akan tertarik untuk membaca. Kemudian Domba Pengganti Ismail. Nah, ini buku tentang hewan-hewan yang ada di dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu Domba Pengganti Ismail. Kemudian ada juga Semut dan Nabi Sulaiman. Berani jujur, memberi maaf, menepati janji. Nah, ini buku-buku adab, kemudian buku budi pekerti, kemudian buku-buku hewan yang ada dalam Al-Quran. Anjing Ashabul Kahfi, sapi Bani Israel, Hudhud sang pembawa pesan. Kemudian unta muncul dari dalam batu. Nah, ini kisah tentang seekor unta yang istimewa. Dia keluar dari batu besar, kemudian dia menjadi bukti kebesaran Allah dalam kisah kenabian Nabi Saleh alaihi salam. Laba-laba pelindung gua, ini kisah yang sangat masyhur, bercerita tentang perjalanan hijrah Nabi Muhammad dan Abu Bakar yang bersembunyi di dalam gua. Kemudian kaum kafir Quraisy ketika itu mencari Nabi Muhammad, tiba-tiba laba-laba menutupi gua itu sehingga kaum kafir Quraisy yang tiba di gua itu tidak mencurigai gua itu sebagai tempat persembunyian Nabi karena mereka meyakini bahwa tidak mungkin ada seseorang di dalam gua karena di pintu masuk gua itu ada sarang laba-laba. Ini kebanyakan anak-anak sudah tahu kisahnya. Nah, ini juga masyhur tentang ular mukjizat Nabi Musa. Ketika Nabi Musa berhadapan dengan penyihir-penyihir yang disiapkan oleh Fir'aun. Kuda-kuda kesayangan Nabi Sulaiman. Nah, kemudian buku tentang adab, ucap salam dan minta izin. Pasukan Gajah Abraha. Ini kisah yang mungkin sudah diketahui banyak siswa. Sayangi binatang. Suka menolong. Semangat belajar. Banyak juga bukunya nih. Meneladani Rasul. Kemudian cinta kebersihan. Selalu berdoa, mengajarkan anak-anak untuk mengawali segala sesuatunya dengan doa. Menutup aurat. Kemudian santun berbicara. Suka berbagi. Gagak dan anak Adam. Katak, kutu, dan belalang. Nah, ini mungkin kalau anak-anak membaca judul-judul seperti ini ya, semoga mereka tertarik untuk mendorong mereka untuk mau membaca buku. Menghormati yang lebih tua. Paus dan Nabi Yunus. Keledai Nabi Uzair.
memakmurkan masjid. Kemudian ada juga ini beberapa buku lagi nih. Baik, kemudian ini ada beberapa buku tentang tanda-tanda hari kiamat. Misalnya hilangnya ilmu agama. Kemudian megah-megahan menghias masjid. Matahari terbit dari barat. Dan banyak terjadi gempa. Anak durhaka kepada orang tua. Buku-buku inilah nanti yang hadir di perpustakaan mini PAI SDN 25 Banawa. Semoga ikhtiar ini bermanfaat untuk anak-anak dan mendorong mereka untuk membaca dan meningkatkan literasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.